A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha katibah. Khofitatu rofi'ah ida rojatil ardu rojah wa busatil jibalu basah fakanat ha'aba mumbasah wa kuntum atwanjan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Jadi sepenggal surat Waqiah tadi menerangkan bahwa kehidupan di akhirat nantinya seperti hari kiamat. Hari kiamat ada dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ialah kiamat yang sering kita temui sekarang, seperti kematian dari anak kecil, kematian dari remaja, kematian dari orang dewasa, atau kematian dari orang tua. Asbabnya apa? Asbabnya macam-macam, ada asbab yang sakit, ada asbab yang kecelakaan. Itu adalah sugro. Yang kubro yang mana? Yang kubro adalah masih belum kita temui. Tanda-tandanya sudah kita temui. Seperti kiamat kubro dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah tadi menerangkan wa qulul minal akhirin, itu adalah menerangkan bahwa akhirnya nanti kiamat akan terjadi seperti gunung-gunung berterbangan, seperti tepung dan debu. Tata surya akan berbenturan satu sama lainnya, matahari, bintang, dan matahari dan bumi berbenturan. Manusia tidak bisa menghindar, manusia, jin, atau hewan atau tumbuhan tidak bisa menghindar pada waktu itu. Yang kedua adalah terkumpulnya dari penghuni alam kubur untuk dibangkitkan, untuk berkumpul di maksar dan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia dahulu. Itulah kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro sudah kita ketahui, seperti kehidupan bebas atau free sex antara perempuan dan laki-laki, minuman yang memabukkan sudah tidak tabu lagi, kehidupan seperti perkawinan antar jenis sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, homoseksual, gay atau lesbi. Itulah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat nanti itu adalah matahari yang terbit dari barat. Itu manusia itu saling berebutan untuk menuju ke masjid. Masjid itu sudah penuh. Masjid, surau, dan musola penuh. Karena apa? Manusia sudah kebingungan ingin bertakwa kepada Allah, ingin beriman kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah. Sampai-sampai merangkak ke masjid. Dia sakit sampai merangkak ke masjid. Saking kepinginnya ibadah kepada Allah. Itulah ciri-ciri nanti kiamat. Tapi Allah sudah menutup pintu tobat. Jadi tanda-tanda kiamat. Nah, diterangkan tadi ciri-ciri penghuni surga itu bagaimana? Ciri-ciri penghuni surga adalah semua nanti itu kelihatan orang yang bertakwa, orang yang mau mengampuni, orang yang mau memberikan ampunan kepada orang lain sesama
muslim, atau yang saling memaafkan atau bersilaturahmi antara sesama muslim atau sesaudara muslim. Atau ciri-ciri orang penghuni surga lagi adalah takwa, meninggalkan kemaksiatan, menuruti perintah-perintah Allah dan syariatnya. Yang ketiga adalah ciri-ciri penghuni surga adalah dia itu berbuat adil dan bersikap adil, seperti bapak kepolisian, bapak hakim itu, atau bapak yang memerintah sekarang. Itulah ciri-ciri penghuni surga. 4, orang yang selalu membaca Al-Quran, istiqomah meskipun 1 juz, 1 surat, 1 ayat itu tidak masalah, yang penting istiqomah. Itulah ciri-ciri orang penghuni surga. Yang kelima adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari cibiran, dari fitnah, atau menyakiti hati seseorang, atau berprasangka buruk kepada seseorang. Keenam adalah orang yang memberikan sedekahnya kepada mereka yang tidak punya, atau mereka yang kekurangan, atau mereka yang kelaparan. Itulah ciri-cirinya penghuni surga. Sekarang ciri-ciri penghuni neraka adalah mereka yang sering menyakiti hati tetangga atau menyakiti hati saudara kita sesama muslim. Yang kedua adalah mereka yang tidak mengeluarkan zakat karena kesombongannya, karena kecongkaannya, karena kikir. Sepertinya mengeluarkan kapitalnya itu dia rugi dalam perhitungan ekonominya. Tapi perhitungan Allah lain. Mengeluarkan amalan sunnah atau amalan zakat wajib adalah menambahi kekayaan, menambahi kesehatan kita, menambahi kapital kita, menambahi kekayaan kita. Itulah janji Allah. Ciri-ciri penghuni neraka adalah melakukan penipuan dalam urusan jual beli. Itulah yang paling rawan, yang banyak kita ketemui. Itu seperti barang jelek dikatakan baik, barang cacat dikatakan baik, barang yang sudah tidak layak itu direkayasa menjadikan baik. Itulah curang dalam jual beli. Atau orang yang mabuk, itu orang yang minum minuman haram, dia mati kemudian masih belum bertobat, itulah dia penghuni neraka. Atau orang berzina kemudian dia mati belum bertobat, itulah penghuni neraka. Bagaimana dalam surga? Surga adalah penghuninya. Surga adalah penghuninya. Laki-laki dan perempuan umurnya tidak ada yang tua. Semua umurnya rata-rata umur 33. Dan wajahnya tidak seperti wajah di dunia. Yang laki-laki tetap muda, yang perempuan tetap gadis, tetap perawan, berbau harum semerbak. Itulah penghuni surga. Penghuni neraka adalah anginnya sangat panas, manusianya sangat kehausan, airnya panas. Jadi itulah penghuni neraka, sampai dia kehausan ingin meminumnya, akhirnya dia hancur sendiri. Itulah penghuni neraka. Jadi a'udzubillah min dzalik. Cukup sekian pembahasan saya kiamat, surga dan neraka dan ciri-cirinya. Bila ada kesalahan,
saya minta maaf sebesar-besarnya atau kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.